Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu dan rekan muslim sekalian, dalam masa itikaf ini kita kembali bertemu di pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga walaupun pembahasannya ayat kedua. Karena kesepakatan ulama, Al-Fatihah itu ayatnya dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi 7 ayat itu dimulai dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, menariknya adalah di ayat kedua ini kembali bicara tentang Ar-Rahmanir-Rahim yang sebenarnya telah disebut di awal sebelum masuk ke Alhamdulillah ya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maksudnya apa sebenarnya? Pahami Bapak Ibu, ayat Quran itu tidak pernah mengulang tapi menjelaskan dari ayat sebelumnya. Nah, kita kembali ke konsep coaching sesaat. Coaching adalah sebuah media komunikasi untuk pemberdayaan diri dan pemberdayaan pemberdayaan klien kita untuk bisa mengatasi tantangan yang dihadapi, kemudian maju terus mencapai tujuannya. Nah, dalam konteks ini kita sudah pernah bahas bahwa dalam konteks sesi coaching dengan Allah memberikan sumber daya pada diri kita agar dimanfaatkan. Karena pahami bahwa hasil itu terjadi karena tindakan. Dan tindakan ini terjadi didahului oleh proses berpikir. Berpikir dengan penuh pemberdayaan, maka tindakannya menjadi berdaya dan hasilnya insya Allah bisa mencapai hasil sesuai yang diinginkan. Di dalam sesi coaching dengan Allah, surat Al-Fatihah menegaskan dan memberdayakan diri untuk memasukkan Allah di dalam variabel utama dalam menyelesaikan tantangan. Yang menarik adalah ketika dikatakan Alhamdulillahirabbil alamin, kita memahami di akhir ayatnya disebut dengan Rabbul Alamin. Rabbul Alamin adalah dia pemelihara, dia adalah penguasa, dan dia memiliki seluruh alam yang ada di dunia. Baik alam hewan, alam malaikat, alam manusia, dan berbagai alam yang ada di dunia gitu. Dan Allah punya gitu. Dengan kata lain sebenarnya kata Alhamdulillahirabbil alamin adalah penegasan bahwa Allah yang memiliki zat, Allah adalah zat yang memiliki kekayaan alam dan semua hal di dunia ini. Dia punya kuasa untuk mengabulkan apapun yang diinginkan. Jangankan tentang hanya keinginan kita, seluruh yang ada di alam ini meminta sesuatu pada Allah sanggup mengabulkannya. Dengan kata lain, don't worry, be happy gitu. Maksudnya adalah ya ada Allah. Begitu Allah punya kuasa yang begitu luas gitu. So, tidak ada hal yang tidak mungkin gitu. Dan di dalam surat Alhamdulillahirabbil alamin kita paham, kemarin kita sudah cerita kata hamdud itu adalah sebuah pemberian baik diminta maupun tidak gitu. Dan ayat pendukungnya untuk menjelaskan kembali tentang ayat Alhamdulillahirabbil alamin adalah surat Ibrahim ayat 7 yang mengatakan bila kamu bersyukur maka aku tambah nikmatmu. Yang menarik di dalam bahasa Arabnya tulisannya la in syakartum la azidanakum. Nah, kata in syakartum berasal dari kata syukur. Jadi kemarin kita sudah cerita syukur itu artinya sesuatu yang kita minta diberi gitu. Kalau hamdan adalah sesuatu yang tidak kita minta kita beri, ya kan gitu. Dan yang menarik kata di Quran tulisannya menggunakan kata la in syakartum la azidanakum. La ini adalah penguat ya, taukid ya, kata taukid yang arti penguat. Dengan kata lain, kalau kita bersyukur maka yakinlah, pasti yakin Allah akan menambah nikmat kita. Itu filosofi, bukan hanya filosofi, itu adalah mental management yang harus kita pahami. Jadi belief system yang kita punya, kita pahami gitu.
Karena Allah memperkuat tuh dengan huruf taukid, yaitu kata la, dengan memberikan arti pasti, niscaya akan diberikan. Nah, ini artinya mengevaluasi hidup kita ya. Jangan-jangan ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan kita masih belum diberi gitu apa yang kita inginkan, dari something wrong dari cara kita memperlakukan hidup kita. Mengapa kita tidak dapat privilege itu? Mengapa ketika kita bersyukur kita tidak dapat privilege bahwa kita akan ditambah nikmatnya? Tentu kalau kita bicara tentang bersyukur, kita bicara tentang apa yang kita dapatkan. Maksudnya, kita punya indera, kita punya kaki, kita punya apapun. Kita diberi nikmat sama Allah, baik yang dikasih, baik yang diminta maupun tidak gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita menggunakan semua nikmat itu dengan cara yang Allah sukai? Dengan cara Allah. Jadi namanya bersyukur dalam konteks alhamdulillah adalah kita menggunakan nikmat yang diberikan dengan cara sesuai yang disukai Allah, dengan cara ridho sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan dalam ridhonya. Jadi kalau kita diminta untuk melihat yang bagus, membaca, mengisi kalbu kita dengan hal yang bagus, maka lakukan itu. Jangan-jangan kita tidak menggunakan sebagaimana mestinya sehingga kita tidak mendapatkan privilege atau keistimewaan dari surat Ibrahim ayat 7. Dan bila kita melakukannya, niscaya kita akan diberi kenikmatan. Itulah makanya ayat berikutnya adalah Rahmanir Rahim, untuk menegaskan kembali gitu, bahwa kalau kamu bersyukur, Allah ini maha Rahman dan maha Rahim. Jadi kalau kamu bersyukur dengan cara yang tepat, kamu akan diberi tambahan sesuai dengan apa yang kamu inginkan, karena Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Jadi diingatkan kembali. Jadi dapatnya kamu harta atau rezeki atau apapun yang mau kita dapatkan, itu dikarenakan kita bersyukur. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kata lain juga kita merasa bahwa Allah itu hanya Dia yang punya hak untuk disembah ataupun dipuji, karena semuanya adalah hak Allah untuk dipuji dan kita tidak punya peran di situ. Nah, kembali ketika Ar-Rahmanir Rahim diucapkan, Allah menjawab kembali perkataan ini dengan hambaku memujiku. Jadi Allah mengapresiasi pujian itu yang kita berikan gitu. Jadi Ar-Rahmanir Rahim di ayat kedua ini menjelaskan kembali alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kamu bersyukur baik pada pemberian yang diberi maupun tidak diberi, maka kamu akan diberikan tambah nikmatnya. Bahkan di surat Ibrahim ayat 7 ayatnya la in syakartum syukrah. Jadi dia itu adalah ayat yang kalaupun kita diberi oleh apa yang kita minta dan kita syukur, ditambah nikmatnya, apalagi yang nggak kita minta gitu. Nah, frame berpikir ini yang harus kita pegang Bapak Ibu. Mengapa kita perlu bersyukur? Maka kita latihan 3M sebelumnya ya. Mengapa kita bersyukur? Karena kita ingin mendapatkan privilege bahwa kita mendapatkan kenikmatan tambahan. Inilah penjelasan sesi coaching dengan Ar-Rahmanir Rahim di ayat kedua. Dengan kata lain, kalau kita menjadi klien Allah gitu, Allah ingin ingetin ke kita gitu. Oke, pertama udah dikasih tahu kita maju dengan Allah, kita punya sumber daya, dan kedua kita puji nama Allah, kita tidak punya peran, maka kita serahkan semuanya pada Allah, semua pujian. Dengan cara itulah kemudian kita akan diberi ruang untuk berkreasi, sehingga Allah memudahkan memberikan Rahman dan Rahimnya pada kita. Ini frame berpikir kita. Jadi dengan kata lain, puji, jaga amanah, dan pastikan kita punya belief bahwa ini terjadi. Nah, kata
la in syakartum la azidanakum itu niscaya itu adalah sebuah frame berpikir, karena di dalam Quran tuh begini sebenarnya. Zalikal kitabu la raiba fi. Ya, jadi jangan kita ragu sedikit pun tentang Quran, tentang apa yang Allah cerita di Quran, apa yang Allah tulis di Quran. Nah, kalau kerugian itu ada, maka kita tidak dapat privilege tadi tuh. Kalau kamu bersyukur, tambah nikmatnya. Jadi ini adalah sebuah konsep berpikir gitu. Konsep ini hanya bisa jalan bila kita bersyukur dan kita menambah nikmatnya gitu. Dan inilah tentang frame berpikir kita. Jadi kita perlu mengekspresikan rasa syukur dalam berbagai macam bentuk tentunya. Tadi sudah dibilang ya gitu. Yaitu menggunakan semua hal yang bisa kita miliki untuk digunakan di jalan yang disukai Allah. Karena dengan cara itu kita diberi nikmat lagi gitu. Dan kalau kita punya tantangan dalam hidup, apapun itu tantangannya, bisnis maupun sosial, pertama di sesi coaching kita sudah tahu libatkan Allah di awal-awal. Yang kedua, alhamdulillah yakini semua yang terjadi pada kita yang baik-baik itu kita tidak pantas mendapat pujian, tapi berikan pujian itu pada Allah. Dan karena Allah di situ dituliskan Rabbul Alamin, tapi Allah itu memiliki alam semesta ini gitu. Nah, kemudian kita syukuri kembali dengan mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Dengan cara itu, bila semua dijalankan, maka kita mendapatkan privilege, termasuk diberikan ruang untuk mendapatkan solusi dari hidup sebagaimana pernah disebutkan di surat At-Talaq ayat 2 dan 3 yang sebelumnya kita pernah bahas ya gitu. Itu mental berpikir kita, sesi coaching kita. Jadi di sesi coaching di ayat kedua kita diminta meresapi kembali Ar-Rahmanir Rahim, sekaligus memahami bahwa dalam hidup ini manusia itu seperti di NLP, preposisi berikutnya adalah semua itu bisa jadi sumber daya bila tahu cara merangkainya. Dan ini sama dengan pemahaman tadi. Kita sudah diberikan Allah, sudah diceritakan tadi bahwa nama Allah dan sebagainya. Maka tugas kita cara merangkainya seperti apa? Gunakan indera ataupun apa semua pemberian Allah yang melekat di badan maupun yang tidak melekat di badan, digunakan di jalan yang Allah sukai. Karena dengan cara itu kita bisa mendapatkan sumber daya dan menemukan solusi dari tantangan hidup yang kita dapatkan. So, di sesi ketiga ini, walaupun pembahasan ayat kedua, seorang klien, kalau kita menjadi klien Allah, diharapkan kita sudah mendapatkan kesadaran bahwa kita punya sumber daya as long as Allah yakin Allah bersama kita, tidak ada keraguan. Yang kedua, kita on track. Kita berjalan sesuai dengan track yang Allah tentukan. So, dengan jalan itu yakinlah kita selamat, kita bisa menemukan solusi dan hidup kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dan inilah semangat yang dibangun di ayat kedua Ar-Rahmanir Rahim. Dan ingat, ketika dikatakan ini, Allah membalas ucapan kita dengan kata-kata hambaku memujimu. Jadi Allah mengapresiasi kata-kata kita, dan dengan cara itu kita berkoneksi dengan Allah. Dan mempunyai koneksi dengan Allah itu hal yang berharga Bapak Ibu, yang sulit kita dapatkan tuh kalau kita dapat ujian ketika sholat kita, komunikasi kita, zikir kita, baca Quran kita tidak punya dampak, seperti dicuekin Allah. Dan ketika kita lost contact dengan cara ini, kita lost power sebenarnya. Lost contact dengan Allah, kita lost power, dan akibatnya hidup menjadi lebih sulit. Mungkin terlihat secara fisik itu bagus, mungkin kita bisa dapat kekayaan dan sebagainya, tapi secara internal kembali tentang fulfillment, ada yang kurang yang diraih. Akibatnya terus kita mencari-cari dan itu menjadi siksaan tersendiri bagi seorang manusia. So, bermitra dengan Allah, dengan cara itu kita bisa menemukan sumber daya yang kita miliki. Baik, sekian, kita ketemu lagi besok dengan ayat berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.